Kan ini mau menikah ya Bu ya? Tanggal berapa? 21 Juni. Saya mewakili Bapak dan Ibu. Karena ini sering lolos nggak dipesankan. Nah, jadi saya ngobrol dengan seorang anak yang dalam waktu dekat mau menikah. Ya kan? Saya beritahu ya. Cara mudah berbakti kepada orang tua adalah jangan telat merawat rumah tangganya supaya baik-baik saja. Jadi kebahagiaan orang tua itu kalau anaknya rumah tangganya baik-baik saja. Kamu sandaran yang bener. Nah, biasanya kalau menikah itu kan sering diberi benda rohani. Ya. Sudah siapkan belum? Sudah. Nanti benda rohani yang akan digunakan dalam pernikahan itu apa saja? Ada kitab suci. Kitab suci, Patung keluarga kudus. patung keluarga kudus, Rosario. rosario, Lilin. lilin, Sama patung salib. patung salib. Ya. Itu banyak, komplit, bagus. Nah, pesan saya, cara yang mudah untuk berbakti membagikan orang tua yang masih mengembara di alam fana maupun yang sudah berpulang ke surga, gunakan itu sebaik-baiknya. Saya pesan itu Bu, karena apa? Karena tidak sedikit mempelai yang begitu selesai misa, benda rohaninya itu lalu di mana nggak tahu, karena nggak pernah dipakai. Malah saya pernah menemukan ketika saya makan nonik, ini kok ada benda rohani di sini toh, benda rohani pernikahan. Oh, tertinggal berhari-hari, yang berarti memang nggak pernah dicari. Membahagiakan orang tua yang tidak ada ongkosnya. Tapi ini besar sekali pengaruhnya. Mewakili orang tua, ibu dan yang kadang-kadang yang saya sampaikan ini nggak pernah dipesankan oleh orang tua. Jadi pesan saya nanti pastikan nanti begitu sudah diberkati berkeluarganya, malamnya langsung dipakai untuk doa bersama. Kan banyak ya. Nah, nanti semuanya dipasang di tempat yang bisa dilihat bersama-sama. Tapi jangan pernah telat dan jangan pernah bolong menggunakan perangkat benda rohani itu untuk doa bersama di keluarga. Saya itu makanya kadang-kadang sedih karena benda rohaninya nggak tahu lagi di mana, karena nggak pernah diurus. Lalu kemudian juga kadang-kadang saya tuh sedih, ini ada keluarga muda yang aktif di macam-macam kelompok, aktif ikut doa di mana-mana, tapi nggak pernah doa bersama di rumahnya, di keluarga. Menyedihkan kan? Bukan untuk saya. Itu cara yang paling sederhana berbakti membahagiakan ibu dan bapak yang sudah di surga. Setuju tak Bu? Nah, mengapa saya berbicara seperti ini? Karena sekarang berumah tangga itu berat. Bahkan bukan berat, sangat berat. Berumah tangga sekarang itu bukan hanya berat, sangat berat. Nah, maka janganlah hidup yang sudah sangat berat nanti ditambah berat lagi karena kita lalai melakukan hal penting yang sangat mudah. Doa bersama di rumah itu kan sangat mudah toh. Nggak ada degung, nggak masalah. Ya Bu ya. Nggak ada panitia, nggak masalah. Nggak ada konsumsi, nggak masalah. Nggak usah menyiapkan tempat khusus toh. Udah. Satu. Lalu yang kemudian nanti bagaimanapun juga pemberkatan pernikahanmu itu ya, itu kan ongkosnya juga besar. Saya tidak bicara soal uang, tapi ada berapa orang yang harus mengatur acara, yang harus mengatur waktu,
untuk mendukung pemberkatan nanti. Itu bukan pengangguran. Mungkin yang biasanya cari rumput nanti juga akan menunda cari rumputnya. Persiapannya pun sama. Ada banyak orang yang harus mengatur kegiatannya, harus mengatur waktunya, dan semuanya untuk kamu. Cara menghargai pengorbanan mereka, cara menghargai pemberian mereka adalah tadi. Maka kalau pendarahan itu digunakan jangan telat dan jangan sampai bolong untuk doa bersama, itu satu, itu membahagiakan orang tua, baik yang masih mengembara di alam fana seperti kita, maupun Bapak yang sudah dipanggil ke surga. Tetapi itu juga cara yang sederhana tapi sangat bermanfaat, sangat berharga untuk berterima kasih kepada siapapun yang sudah mengatur kegiatannya, meluangkan waktunya, mengatur tenaganya untuk kamu. Meskipun bukan saya yang berkati, tapi saya tetap cari waktu untuk juga mau memberi. Saya bisanya hanya memberi itu. Soalnya mau memberi makan siang, ibu sudah memberi. Saya memberi yang ibu belum memberi. Ya, saya hanya itu pesannya. Siap. Santai, tapi ini mudah-mudahan nanti juga menjadi jalan membahagiakan ibu dan bapak. Ya. Amin, amin. Terima kasih, Rema. Itu saja pesannya saya. Kalau sekarang sudah mulai nyicil menyiapkan bendera rohaninya, nah juga mulai dicil, nanti doa bersamanya mau kira-kira jam berapa ya? Kalau setiap hari waktunya ganti-ganti nggak masalah. Tapi kan setiap hari kumpul tuh nanti dengan suami. Kalau udah berkeluarga, Ya. setiap hari. Ya. Nah, kalau setiap hari kumpul harus setiap hari berdoa bersama. Jangan telat. Kalau telat itu untuk mulai sok izin. Kalau enggak sok kaku, kagok. Nanti yang suami yang ngajak, istrinya biasanya juga enggak. Itu kalau telat. Itu benar, Bu. Saya tanya, tumben-tumbenan biasanya juga enggak pernah ngajak doa bersama kalau telat. Tapi kalau kita sudah mulai dari awal sering doa bersama, nanti kita belum doa bersama. Ayo doa dulu. Bapak kami dan salam Maria juga enggak apa-apa. Lebih baik kita jangan telat membuat kebiasaan yang baik. Manfaatnya sangat besar. Bukan hanya besar, sangat besar. Ini cara saya membantu ibu. Kasihan kalau semuanya harus ibu. Kasihan. Nah, yang juga tidak kalah penting nanti mohon restunya itu juga ke Bapak di makam. Kan dimakamkan di sini kan ya? Iya. Nah, nanti juga mohon restu ke makam Bapak. Juga nanti berjanji, Pak, saya anakmu akan membahagiakan dengan tidak telat dan tidak bolong doa bersama di rumah. Itu saja. Jadi jangan berpikir soal harta benda, bukan. Yang paling besar pengaruh orang tua untuk bahagia dan tidak, bukan harta benda, tapi keadaan rumah tangga. Nah, nanti kalau pulang ketemu ibu, kamu bisa cerita, kami sudah berdoa setiap hari bersama-sama. Kamu cerita itu senang. Bukan soal kami sudah piknik kemana-mana, itu nggak membahagiakan. Sudah piknik kemana-mana nggak membahagiakan. Apalagi kalau nggak diajak ya. Orang sudah sesepuh ibu ini dunianya bukan dunia piknik. Nanti kamu cerita kami sudah piknik kemana-mana, nggak akan membahagiakan. Tapi kalau kamu bercerita kami begitu menerima pemberkatan pernikahan, langsung dimulai doa bersama di rumah setiap hari, itu membahagiakan. Benar ya Bu? Kebayang toh? Disaksikan langit dan bumi dan garasi. Itu yang saya berikan sebagai tanda cintaku padamu. Wah, gombal.
Saya menasihati ini orang yang mau berkeluarga. Saya meskipun nggak memberkati, saya cari jalan. Cari jalan. Saya memberi yang tidak bisa dijual. Soalnya kalau mau memberi yang bisa dijual nggak ada.